Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dali Metal Bisono dengan NIM 411200100055. Uh, untuk kali ini saya dari kelompok 8 mata kuliah struktur perancangan 1 ingin menjelaskan tentang tugas 3 yaitu struktur fondasi bawah, yang mana nantinya kita mencari penurunan tiang. Sebenarnya sebelumnya udah ada tugas yaitu untuk mencari tentang struktur atas, yang mana struktur tersebut menggunakan software ETAP untuk bangunan kelompok kami, yaitu bangunannya perpustakaan, sehingga nanti sudah dihitung beban dari tiap kolom tersebut, tiap kolom bangunan tersebut. Nanti di sini kita akan jelaskan tentang bagaimana mencari gaya dukung fondasi dan tiap kolom itu berapa jumlah tiang bor yang akan digunakan untuk menopang satu kolom tersebut, dan juga penurunan tiangnya. Oke, kita masuk ke data boring profile. Sebenarnya kita mempunyai banyak data bor 1, 2, 3, 4, cuma yang lokasinya pas. Nah, lokasinya pas itu menggunakan bor 1 ini mencukup satu wilayah 40 meter kali 22 meter luas bangunan perpustakaan kami. Oke, di sini dijelaskan tentang NSPT, kedalaman, NSPT, kemudian lapisan-lapisan tanah, yaitu ada sebagian dari lapisan tersebut, sebagian besar yaitu lapisan tanah lempung, yang mana sampai kedalaman 36 itu baru mencapai 11 NSPT, angkanya baru 11. Sehingga kami mengambil bahwa tanah keras menggunakan batas dari kedalaman tiang tersebut, yaitu pada kedalaman 38 meter dengan NSPT lebih dari 50. Yang mana tanah tersebut merupakan tanah keras yang menurut kami insya Allah nanti bisa menopang tiang bor, yang mana bangunan tersebut sesuai SNI seharusnya kuat. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu ada data laboratorium. Kalau yang tadi ini data lapangan dan yang ini data laboratorium. Di sini ada data permeabilitas, koefisien tanah, dan lain-lain. Di sini banyak data-datanya, nanti kita akan gunakan untuk perhitungan. Berikut ini adalah die-out titik bor. Jadi untuk tanda lingkaran biru itu BH1 itu merupakan titik di mana kita melakukan pengujian bor lock. Yang mana di titik tersebut kita mencakup dalam satu wilayah luas bangunan 22 kali 40 meter persegi gedung perpustakaan. Hingga untuk yang kotak-kotak ini itu titik kolom-kolomnya. Nah, dari perhitungan struktur atas, kami memperoleh beban tiap kolom menggunakan software ETAP, yang mana data untuk kolom yang ini kode C1, 2, 3 sampai dengan C69 itu merupakan kode kolom, nama kolom. Kemudian sebelahnya itu P yaitu beban vertikal kolom, yang mana satuannya yaitu kilonewton. Kemudian kita ubah untuk perhitungan menggunakan satuan ton. Untuk beban terberat yaitu 4.304,15 Newton, atau kita konversikan menjadi 411,48 ton. Yang mana itu merupakan beban terberat dengan kombinasi 3. Dia sebelumnya itu menggunakan banyak kombinasi, yaitu kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman kita menggunakan kombinasi yang bebannya itu terberat karena untuk syarat safety, di mana kemungkinan beban terberat ini yang nantinya bakal rubuh. Jadi kita ambil solusinya. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan metode menggunakan daya dukung menggunakan metode Resch dan O'Neill.
itu dengan BS1. Jadi yang pertama itu untuk mencari Q ultimate itu kita mencari daya dukung dari selimut, kemudian daya dukung ujung tiang. Jadi rumusnya QU itu Q ultimate sama dengan daya dukung QB atau daya dukung ultimate ujung tiang, kemudian QS itu daya selimut tiang. Jadi untuk data tiang kami yaitu diameter tiangnya 60 cm atau 0,6 meter. Untuk panjangnya sesuai data tadi yaitu 38 meter dengan batas tanah keras tersebut yang NSPT-nya 50 lebih ke atas. Kemudian kita mencari luas ujung tiangnya dengan rumus 3,4 pi kali D kuadrat per 4 yaitu 0,2826 meter persegi. Kemudian luas selimut tiang yaitu 3,14 D dikali delta L sama dengan 67,824 meter kubik persegi. Kemudian keliling tiangnya yaitu 1,884 meter. Nah, untuk pengaruh ujung tiangnya kita asumsikan sesuai dengan modul yaitu D menggunakan 8D dan 4D, yang mana 8D itu 8 dia kali diameter, kemudian ditemukan 4,8 meter. Nah, itu bagian dari bagian atas ujung tiang bor. Jadi dari bagian ujung tiang bor sampai ke bagian atas 4,8 meter. Kemudian yang 4D itu dari bagian ujung bor ke bagian bawahnya. Di gambarannya seperti ini. Pada di tabel itu pada kedalaman 8D itu di kedalaman 34 meter, kemudian yang 4D itu di kedalaman 40 meter. Nah, kemudian kita menghitung yang mana FB itu tahanan ujung neto persatuan luas, kemudian N60, NSPT rata-ratanya, kemudian DB-nya diameter ujung tiang bor. Kita cari N60 faktornya itu dari rata-rata dari 8D sampai 4D dibagi 4 temukan 30,5, dan FB-nya yaitu tahanan ujung neto persatuannya yaitu 1830 kN per meter persegi. Nah, untuk selanjutnya itu perhitungan daya dukung ujung tiang yaitu FB dikali luas 1800 kN per meter persegi dikali 0,2826 meter persegi sama dengan 517,158 kN. Itu jadi daya dukung ujung tiangnya. Kemudian daya dukung gesek friction satuan Fs itu rumusnya Fs kali beta kali R kali R. Kemudian untuk untuk N60-nya, N60 kurang 15, maka betanya itu N60 per 15 1,5 kali 0,245 kz. Kemudian untuk N60 lebih dari 15 pakai rumus tersebut. Nah, untuk Z kan diketahui 38 meter dengan isi berat tanahnya yieldnya itu 1,643 gram per cm kubik, jadi kilonewton 16,41 kilonewton per kubik. Dapat bedanya 0,03, itu dengan rumus Z kali Y 38 kali 16,41 sama dengan 623,58 kilonewton per meter kubik. Dan Fs-nya 18,7 kilonewton per meter persegi. Nah, itu dahanan geseknya. Kemudian daya dukung selimut tiangnya QS. Jadi tadi kan udah dihitung ujung tiang, terus tahanan gesek, kemudian daya dukung selimut tiang itu AS. Itu 67,824 meter persegi. QS-nya yaitu Fs kali AS sama dengan 18,7 kilonewton meter kubik dikali 67,824 meter persegi sama dengan 12.268,3 kilonewton. Daya dukung ujung ultimate-nya QU-nya yaitu gabungan dari ujung tiang, daya dukung ujung tiang ditambah dengan
daya dukung selimut tiang itu 517,158 ditambah 1268,3 kilonewton, hasilnya 178,5 ton. Jadi daya dukung ultimate dari tiap satu tiang itu 178,5 ton. Namun dalam perhitungan daya dukung perlu namanya daya dukung izin allowable dan faktor keamanannya itu 2,5, sehingga 178,5 daya dukung ultimate tadi dibagi 2,5 dari faktor keamanan dari daya dukung izin allowable, yang dihasilkan 71,4 ton. Sehingga dari data perhitungan tadi didapatkan 71,4 ton untuk daya dukung satu tiang. Untuk selanjutnya itu kebutuhan jumlah tiang. Nah, untuk beban terbesarnya itu kan kita menggunakan beban 403 ton dari hasil etaps atau asumsi bisa di situ tiangnya sama dengan Q izin sama dengan 71,4. Nah, jadi untuk mencari satu tiangnya itu dalam satu kolom itu kita butuh berapa tiang, yaitu bebannya dibagi dengan tadi Q izinnya, yaitu kalau beratnya 403 ton, jadi ininya 5,6. Jadi dibulatkan ke atas, jadi NP-nya dibutuhkan dalam satu kolom itu 6 tiang bor. Nah, untuk jadi syarat spasinya itu 2,5D kurang dari sama-sama dengan S, kurang dari sama dengan 3D. Yaitu dengan perhitungan berikut, sehingga kita ambil untuk jarak tiap tiang bor itu 1,6 meter. Dan selanjutnya adalah perhitungan penurunan tiang. Untuk penurunan tiang itu menggunakan S1 itu untuk penurunan total itu penurunan batang tiang, penurunan tiang akibat beban di ujung tiang, penurunan tiang akibat beban yang disalurkan sepanjang tiang. Untuk bentukan S1 menggunakan rumus tersebut seperti ditampilkan. Itu hasilnya untuk penurunan batang tiang itu 0,007 meter dari hasil perhitungan rumus tersebut. Kemudian untuk perhitungan S2-nya itu kita dapat 0,011 meter. Kemudian untuk penurunan ini kita menggunakan grafik, yaitu faktor pengaruh penurunan dan juga faktor koreksi U. Yang mana menggunakan rumus QWP itu sama dengan QWP sama dengan QWP per AP. Dan dari rumus di situ ketemu S2. Dan selanjutnya itu untuk S3 itu penurunannya 0,01 meter. Sehingga dari 3 penurunan tersebut diperoleh bahwa S total itu S1 tambah S2 tambah S3 hasilnya 0,029 meter sama dengan 2,9 cm. Nah, untuk tabel berikut merupakan data dari kesimpulan perhitungan tadi, yaitu yang mana tiap kolomnya, kemudian bebannya, kemudian dalam satu kolom itu dengan beban tersebut terdapat berapa tiang, dibutuhkan berapa tiang, kemudian dibulatkan ke atas, kemudian dengan penurunannya 2,9 cm. Dari tabel tersebut kita masukkan ke dalam layout sesuai dengan denah dari gedung kelompok kami, sehingga didapatkan seperti ini. Dengan skala 1/200, maka untuk kolom-kolom tersebut membutuhkan beberapa beda-beda tiangnya, bisa dilihat dengan tampilan tersebut. Juga misalnya untuk kolom C43 butuhkan 3 tiang bor, untuk kolom 9 membutuhkan 6 tiang bor. Sehingga dari hasil output ini nanti sudah bisa ditentukan bahwa dalam satu kolom tersebut membutuhkan berapa tiang bor dengan bebannya tiap kolom masing-masing.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.